oleh penggunaan obat-obat terlarang ini. Sayang Pak, kontribusi para ulama, para pemikir, para cendekiawan di Madura terhadap bangsa ini dan juga terhadap peradaban manusia ini, kalau kemudian gugur oleh satu zat yang sebenarnya tidak bermanfaat ini, kemudian menjadi menurun begitu saja. Ini yang kami sayangkan. Dan Madura hari ini bukan hanya sebagai penerima, tapi justru menjadi pemasok. Kira-kira begitu ya Pak Awang? Madura ini menjadi pemasok Pak. Kita kadang-kadang heran Pak, DPO kota-kota di Jawa, Polres-Polres di Jawa itu justru orang Madura. Kemarin yang kita tangkap itu DPO Jawa, justru orang dari Bangkalan Pak. Haji Imron kalau nggak salah namanya, sudah ditangkap oleh BNN. Kemana Madura? Ada apa dengan Madura? Saya belajar Nabu Sorof di Madura. Saya belajar Sulam Safina di Madura. Saya belajar kitab-kitabnya Imam Ghazali di Madura. Saya belajar peradaban kemanusiaan di Madura. Ibnu Ajurum saya belajar di Madura. Tajwid saya belajar di Madura. Tapi kemudian keilmuan-keilmuan saya itu dikooptasi oleh zat yang hari ini menjadi musuh peradaban. Nah ini adik-adik sekalian, kalangan anak muda yang ada di dalam majelis ini, mari kita bantu para penegak hukum, BNN, Polres, dan seluruh keinginan negara termasuk program Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk memerangi narkoba itu kita bantu. Bukan hanya narasi, bukan hanya wacana, tapi kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Laporkan Pak, jangan takut. Ketakutan itu bukan DNA-nya orang Madura. Adik-adik sekalian, ini pelajaran buat kalian. Kalian punya masa depan. Kalian terjebak dan kalian harus keluar. Ini yang saya ingatkan kepada para tasaka yang hari ini berbaju oranye. Dan ini adalah segelintir dari mungkin akan banyak lagi yang akan ditangkap oleh para penegak hukum dan juga BNN. Yang terakhir, kebetulan saya kemarin diajak oleh Pak Kepala BNN untuk penangkapan 2 ton. Saya minta kepada Pak Kepala waktu di Batam itu, Jenderal, pemusnahan ini harus punya akuntabilitas. Clearance-nya jelas. Sebelum dimusnahkan dites untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kegalauan masyarakat hari ini, barang bukti yang ditangkap oleh polisi, yang ditangkap oleh BNN itu jelas larinya. Kita memaklumi kegalauan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu karena memang kasusnya ada Pak. Barang bukti sabu berubah menjadi tawas, ada kasusnya. Jadi kita maklumi kegalauan-kegalauan masyarakat itu. Maka kemudian BNN kita minta kepada Komjen Pol Martinus Hukum beserta seluruh jajaran, mari kita mulai dari kita, akuntabilitas itu. Tes, bakar, random test, ambil dari orang-orang yang ingin membuktikan bahwa ini narkoba beneran, beratnya sesuai, lalu kita musnahkan bersama-sama. Tidak boleh lagi ada kecurigaan di antara masing-masing pihak. Saya kira itu atas nama masyarakat Madura, karena saya lahir dan besar di Madura, saya Madura asli, tidak terkontaminasi dari keturunan manapun secara genetik. Cuma mungkin sama Pak Martinus Hukum mungkin adalah ras-ras Melanesianya begitu. Karena kalau enggak ya saya mungkin glowing gitu. Tapi istri saya Madura asli Pak, mertua saya dari Sampang dan juga dari Pamekasan. Komunitas saya dekat dengan Pak Mahfud MD. Semua orang Madura di Jakarta mungkin kenal saya, mungkin orang Madura yang di Madura belum tentu kenal saya. Tapi saya ingin tekankan, dulu saya bersama Pak Martinus memerangi terorisme. Hari ini kita perangi juga narkoba. Terorisme dan narkoba ini sama-sama musuh masyarakat. Dua-duanya ada di sekeliling kita. Selain premanisme, selain juga korupsi dan seterusnya.
Ini adalah sirkular di sekitar kita yang harus kita perangi bersama supaya bangsa ini tidak mundur. Kalau menurut istilahnya Fukuyama, mohon izin Pak Wakil Gubernur, Pak PLT Gubernur, kalau istilahnya Fukuyama, Indonesia ini sudah mundur menjadi second wave of democracy, yang seharusnya sudah menuju ke third wave of democracy. Karena kemunduran itu kemudian kita jangan sampai menjadi gelombang kedua demokrasi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.